Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azumadzadika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun. Apa kabar kalian hari ini? Saya berkeyakinan kalian dalam keadaan baik lahir dan batin, tengah berbahagia bersama keluarga dan orang-orang yang kalian kasih, orang-orang yang kalian cintai. Dan saya selalu berharap dan berdoa semoga kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat, berkah, taufik dan maunah, sehingga kita bisa menjalani kehidupan sesuai dengan yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi amat sedikit di antara kamu yang bersyukur. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial yang lain agar kalimat-kalimat yang baik, muatan yang positif, dakwah bisa didengar, dibaca, dilihat oleh banyak orang sehingga manfaatnya bisa lebih banyak. Bukankah daunnya Nabi, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih, orang yang menunjukkan ke arah kebaikan dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog kali ini yang akan mampir di pintu gawai kalian akan menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, menambah kesadaran kita bahwa sebenarnya ada instrumen-instrumen yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa menjalani kehidupan sesuai yang dikehendakinya. Kali ini memang kita ingin menyampaikan instrumen-instrumen itu agar kita bisa menjaganya dan memanfaatkannya semaksimal mungkin sehingga bisa menjadi semacam alat yang bisa memastikan kita berjalan pada jalan kebenaran. Instrumen pertama yang Allah berikan kepada kita adalah panca indera. Ya, kita memiliki mata, memiliki telinga, memiliki mulut, memiliki hidung, dan lain-lain. Bahkan ada orang yang sangat serius dalam ikhtiar untuk mengembangkan dirinya sehingga potensi-potensi tersembunyi di dalam dirinya bisa tumbuh dan maksimal, sehingga
menjadi manusia yang linuwih dengan cara sungguh memperhatikan yang namanya babakan hawa songo, semacam pintu masuk 9. Yang pertama adalah 2 mata, 2 lubang hidung, 4, 2 lubang telinga, 6, 1 lubang mulut, 7, kemudian lubang bawah, belakang dan depan menjadi 9. Orang harus sungguh memperhatikan lubang-lubang itu agar tidak ada sesuatu yang masuk di dalamnya dan sesuatu itu buruk. Kita harus menjaga betul pandangan kita agar tidak melihat sesuatu yang buruk, yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Kita harus memastikan apa yang kita dengar adalah suara-suara yang baik. Kita harus menyeleksi betul apa yang masuk di dalam hidung kita adalah udara, adalah sesuatu yang positif. Demikian juga yang keluar dari lisan kita harus kalimat-kalimat yang baik. Jangan sekali-kali keluar dari lisan ini adalah kalimat-kalimat yang mengandung penghinaan, ujaran kebencian dan permusuhan, pelecehan terhadap orang lain. Demikian juga kita harus menjaga kehormatan kita. Kalau itu kita jaga, maka instrumen-instrumen batin kita juga akan menjadi tumbuh sempurna. Ketika instrumen batin itu tumbuh baik, maka dia akan bisa menjalankan fungsinya dengan baik, memberikan instruksi kepada tangan, memberikan instruksi terhadap mata, telinga, mulut dengan instruksi yang baik. Itulah yang dikatakan Rasulullah SAW, inna fil jasadi mudghah, in saluhat saluhal jasadu kulluh, wa in fasadal jasadu kulluh, ala wahya al qalbu. Ada satu instrumen, kalau satu instrumen itu baik, maka baik semua. Tapi kalau satu instrumen itu buruk, maka semuanya akan menjadi buruk, dan itu adalah hati. Nah, bersihnya hati, baiknya hati, selamatnya hati tergantung juga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan, dan seterusnya. Pak Santri, wali santri dan keluarga bahagia, instrumen yang batini yang pertama adalah ruh. Kita mengenal istilah ruh. Ruh itu apa? Ruh itu di dalam pengetahuan agama sering diartikan sebagai wahyu, juga diartikan sebagai malaikat Jibril, atau sesuatu yang ditiupkan dalam diri Dewi Maryam, atau juga diartikan pertolongan, juga diartikan unsur yang penting. Manusia bisa eksis, dapat berinteraksi dengan wujud di luar dirinya. Memang kita dibatasi untuk tidak membahas ruh berpanjang lebar. Allah memperingatkan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi
wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepada kamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Para ulama mencoba membuat definisi yang singkat agar kita mengenal instrumen yang penting ini, yaitu roh bersinergi dengan jasad, membangun dan mengembangkan kehidupan untuk mendapatkan kebahagiaan. Ruh ada di dalam jasad, ya, ruh ini adalah sisi dalamnya, sedangkan jasad adalah sisi luarnya. Jadi ketika kita hidup, ini ada jasad ini, kemudian di dalam diri kita ini ada ruh. Keduanya bersinergi sehingga kita disebut hidup. Maka ketika kita ingin hidup kita ini baik, bukan hanya kesehatan jasad yang kita perhatikan, tapi juga kesehatan ruh kita. Bahkan ketika ruh ini sudah keluar dari jasad, maka jasad kita ini tidak lagi bernilai. Bahkan mungkin daging kita harganya kalah dengan daging ayam. Kita menjadi seperti ini, menjadi makhluk yang bernilai karena di dalam diri kita ada ruh. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia. Yang kedua adalah akal. Jadi ada instrumen tadi, panca indera yang sudah kita sebutkan. Kemudian instrumen batin, yakni ruh. Yang kedua adalah akal. Apa akal itu? Akal dari bahasa Arab. Al-aql artinya tali cancangan unta. Maksudnya akal diharapkan manusia tidak keluar dari jalur yang benar. Akal diharapkan bisa memberikan batas kepada manusia, memberikan pengetahuan kepada manusia mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga manusia tidak keluar dari jalur yang seharusnya. Ketika manusia keluar dari jalur seharusnya, seringkali disebut orang yang kehilangan akal. Al-Jurjani membuat definisi akal adalah esensi tunggal yang bisa memahami hal-hal yang abstrak melalui perantara-perantara atau mekanisme tertentu dan mengetahui benda konkret melalui indera. Ia bersinergi dengan indera, kemudian bisa mendefinisikan apa yang dilihat oleh mata, bisa mendefinisikan apa yang didengar oleh telinga. Maka peran akal menangkap fenomena konkret dan abstrak untuk diolah menjadi pengetahuan. Akal kemudian memanfaatkan pengetahuan itu untuk berpikir, membuat keputusan, memecahkan masalah, menghubungkan antara satu dan lain pengetahuan untuk menjadi sesuatu yang baru. Dengan akal, manusia mengenal, mengetahui, menganalisa,
dan mengungkapkan kembali berbagai hal yang diketahui. Akal itu dahsyat sekali. Akal itu bak pisau bagi seorang biasa, ya pisau manfaatnya sangat terbatas. Tapi bagi mereka yang ahli, seperti dalam film Rambo itu, maka pisau itu bisa berperan banyak hal. Pisau bisa menjadi senjata, pisau bisa menjadi alat untuk menghadapi tantangan kehidupan dan banyak hal yang lain. Jadi akal itu akan seperti itu. Sesuatu yang ditangkap oleh panca indera tadi akan disimpan ketika ada perhatian. Jadi realita, baik realita itu kelihatan atau tidak kelihatan berupa fenomena-fenomena, kalau kita perhatikan, maka berbagai hal itu akan disimpan di dalam memori kita dan hilang dalam perjalanan menuju gudang penyimpanan. Jadi tadi dilihat, kemudian berjalan menuju gudang penyimpanan. Nah, ketika perhatian itu kurang, maka informasi tadi akan hilang dengan sendirinya di jalan. Makanya perhatian dan intensitas kejadiannya rendah. Itu akan membuat informasi atau sesuatu yang mestinya disimpan itu menjadi hilang. Di dalam Al-Quran, term-term yang mirip dengan akal itu misalnya nadoro, ya, fahima, fakiha, tadabbaro, tafakkaro, tadzakkaro, ulul albab, ulul ilmi. Ini menandakan bahwa akal di dalam perspektif Al-Quran itu memang sangat-sangat penting. Maka seorang hamba yang baik, ibadahnya bukan sekedar dia tekun di zawiyah musala atau masjidnya, tapi mereka yang secara sungguh-sungguh menggunakan akalnya, itu cara beribadah yang sangat baik. Oleh karena itu ulama ini menduduki tempat yang sangat terhormat, karena yang pertama, ulama ini memiliki kualitas ilmu yang dibangun, ditegakkan karena proses penggunaan akal yang maksimal. Yang kedua, ilmu yang sempurna akan menuntun kepada takut kepada Allah. Kualitas ilmu dan takut kepada Allah ini yang menjadikan ulama menduduki tempat yang sangat terhormat. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, pakar tafsir di negeri kita, Quraisy Shihab, berkata akal ini mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, untuk memahami dan menggambarkan sesuatu. Yang kedua, dorongan, untuk memberikan dorongan untuk memegang kepada moralitas. Yang ketiga, daya untuk mengambil pelajaran, mengambil manfaat, untuk mengambil kesimpulan dan hikmah. Instrumen batin yang lain adalah nafsu, ya. Jadi tadi kita punya panca indera, punya ruh, punya akal, punya nafsu. Nafsu adalah instrumen yang memberi dorongan bertingkah laku memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia agar mampu bertahan hidup
dan berproduksi melanjutkan generasi manusia. Pada umumnya nafsu dihubungkan dengan kebutuhan biologis, materialisme atau keduniaan. Dalam definisi sebenarnya tidak ada yang jelek di dalam nafsu, karena nafsu inilah dorongan-dorongan manusia bisa mengembangkan diri, manusia bisa menjaga keturunannya dan seterusnya. Tapi persoalannya siapa pengendara dari nafsu itu? Makanya Allah menciptakan makhluk, malaikat, manusia dan binatang ini juga sebagai sebuah pelajaran. Malaikat ini adalah satu makhluk yang hanya diberikan akal tapi tidak diberikan nafsu. Binatang hanya diberikan nafsu, tidak diberikan akal. Manusia itu diberikan nafsu dan juga diberikan akal. Maka ketika manusia mampu menundukkan nafsunya di bawah akalnya, maka ia punya kemungkinan lebih tinggi martabatnya daripada malaikat. Sebaliknya, kalau nafsunya justru mengalahkan akalnya, maka manusia bisa turun derajatnya lebih hina ketimbang binatang. Nabi SAW pernah ditanya, mana yang lebih afdal antara hurin in dan maratus solihah? Nabi menjawab, maratus solihah. Kenapa? Karena maratus solihah ia membangun kualitasnya dengan perjuangan ibadah, sholatnya, puasanya, dan pengabdiannya kepada Allah. Nah, itulah nafsu. Kemudian juga ada kalbu. Jadi ada ruh, ada akal, ada nafsu, ada kalbu. Qalbun itu artinya bolak-balik. Satu saat senang, lain ketika susah. Satu waktu setuju, lain waktu menolak. Kalbu yang terpelihara dan difungsikan optimal akan memiliki kepekaan terhadap kebenaran dan kebaikan. Sebaliknya jika tidak dipelihara dapat mengeras seperti batu cadas, kehilangan kepekaan dan akhirnya tertutup. Di dalam Al-Quran Allah memberikan isyarat, Bismillahirrahmanirrahim, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa dhallahu Allah ala ilmin wa khatama ala samihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi isyawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Para ulama berbeda dalam mendeskripsikan kalbu ini. Ada yang mengatakan di dalam dada. Ada juga yang mengatakan identik dengan fuad dan akal yang berpusat di kepala. Mana yang lebih benar? Maka tergantung kita semua memahaminya. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, kecuali instrumen-instrumen yang tadi disampaikan yang Allah berikan kepada kita, masih ada instrumen lain, yaitu yang pertama, Allah memberikan Al-Quran. Yang kedua, Allah mengutus orang terbaik untuk kita semua.
Yang ketiga, Allah memberikan ujian-ujian setiap hari yang selalu mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya hidup ini bukan kita yang menentukan. Hidup ini adalah Allah yang menentukan. Maka tidak ada orang sehebat apapun, sesukses apapun yang dia selalu berbahagia. Demikian juga tidak ada orang segagal apapun, sesusah apapun yang kemudian hidupnya selalu susah. Susah dan senang selalu silih berganti untuk mengingatkan kita bahwa kesenangan dan kesusahan sebenarnya bukan milik kita, sehingga kita bisa menentukan senang terus atau susah terus. Susah dan senang sebenarnya adalah mutlak karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, instrumen-instrumen yang tadi Allah berikan, ketika kita kenali, kita manfaatkan betul, kita akan bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Kehidupan ini sesuai yang dikehendakinya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.